Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan mempelajari subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6 ya nak. Nah, bagaimana sih cita-cita itu dikatakan sebagai cita-cita yang hebat? Cita-cita yang hebat adalah cita-cita yang dapat berguna bagi masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa dan negara ya nak. Contohnya adalah pekerja seni. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengenal dua penari yang luar biasa, yaitu Didik Nini Towok dan Mimi Rasinah. Mereka berjasa dalam memperkenalkan tari daerah ke dalam dan luar negeri. Mereka juga berjasa dalam melestarikan tarian daerah sehingga tarian daerah tetap hidup di tengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini. Nah, selain penari daerah, ada juga contoh pekerja seni lainnya. Contohnya adalah penyair. Penyair adalah sebutan bagi orang yang mengarang syair, puisi, atau sajak. Contohnya adalah Chairil Anwar. Beliau terkenal dengan puisi-puisinya yang luar biasa. Pak Chairil Anwar ini menggunakan beberapa puisinya sebagai upaya untuk menginspirasi rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Beberapa puisi tersebut antara lain seperti Karawang Bekasi, setelah itu Persetujuan dengan Bung Karno, Aku dan Diponegoro. Puisi-puisi tersebut dikenang sebagai peninggalan beliau yang meninggal di usia yang masih awet muda. Selanjutnya, siapa di sini yang memiliki cita-cita sebagai seorang penyair seperti Chairil Anwar? Nah, kita harus mengetahui apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penyair ya nak. Kita harus menguasai betul dan dapat membuat sebuah puisi. Nah, biasanya di dalam sebuah puisi itu mengandung suatu makna. Contohnya adalah puisi astronot. Dari dua bait puisi ini, tiap-tiap bait memiliki makna. Contohnya pada bait pertama, makna yang terkandung dalam puisi astronot pada bait pertama ini adalah Aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang ke luar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suara yang bergemuruh dan apinya yang berkobar menyilaukan mata. Selanjutnya, makna yang terkandung pada bait kedua pada puisi astronot itu adalah Aku ingin sekali menjadi astronot. Aku akan menggunakan baju luar angkasa dan helm yang di dalamnya berisi oksigen sehingga aku bisa bernafas. Selain itu, kita juga harus mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi agar puisi yang kita sampaikan dapat diterima dan disimak dengan baik oleh penonton. Yang pertama adalah ketepatan ekspresi atau mimik wajah. Kita harus dapat mengekspresikan puisi yang kita buat. Ketika puisi itu bertemakan bahagia, maka mimik kita atau ekspresi kita harus bahagia. Begitu pula ketika puisi yang kita buat adalah puisi sedih, maka kita juga harus mengekspresikannya dengan ekspresi yang sedih. Selanjutnya adalah irama dari puisi tersebut. Selain irama dari puisi tersebut, kita juga harus memperhatikan kineksi atau gerakan anggota tubuh kita dalam memperagakan puisi tersebut. Selanjutnya intonasi, dan yang terakhir kita juga harus memperhatikan tentang kejelasan artikulasi.
Apa itu artikulasi? Artikulasi yaitu ketepatan dalam melafalkan kata-kata dalam puisi tersebut. Penyair juga merupakan salah satu cita-cita yang hebat. Kenapa? Karena seorang penyair juga dapat berjasa dalam melestarikan bahasa daerah. Banyak penyair yang memilih menggunakan bahasa daerah saat membuat puisi atau sajak. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran, terutama bagi kami atau kita generasi muda agar budaya daerah tetap terjaga ya nak. Bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tercatat terdapat 707 bahasa yang terdapat di Indonesia. Di antara 707 bahasa tersebut, ada 146 bahasa yang terancam punah, dan sebanyak 12 bahasa sudah benar-benar punah. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta melestarikan bahasa daerah di Indonesia, agar bahasa daerah dapat terus terlestarikan keberadaannya. Sekarang Miss mau tanya, bahasa daerah apa saja sih yang kalian ketahui? Nah, untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang budaya Indonesia, dibuka halamannya pada halaman 73 ya nak. Sekarang Miss mau kalian mencari informasi tentang bermacam-macam bahasa daerah, bagaimana mengucapkan selamat pagi dengan bahasa tersebut, kemudian kalian dapat mendeskripsikan contoh makanan khas dari daerah tersebut. Contohnya seperti dari Bali. Bahasa Balinya selamat pagi adalah rahajeng semeng. Nah, makanan khasnya adalah ayam betutu. Nah, ayam betutu adalah masakan khas Bali yang terbuat dari ayam utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu biasanya digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat. Hidangan ayam betutu telah terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalian bisa menggunakan daerah apa saja yang kalian ingin yang kalian pilih. Di situ kalian jelaskan makanan khasnya dan kalian cari tahu bahasa daerahnya selamat pagi dari daerah tersebut ya nak. Nanti ditulis di buku tulis, dikumpulkan ketika pengumpulan buku ya nak. Kemudian selain pekerja seni juga terdapat aparat negara yang menjadi cita-cita hebat juga. Contohnya adalah TNI dan polisi. TNI memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara, baik itu di laut, darat, maupun di udara. Selain itu, TNI juga membantu menanggulangi bencana alam. Selain TNI, aparat negara lain yang berjasa bagi negara adalah polisi. Polisi bertugas untuk mengatur lalu lintas, melayani masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga menegakkan hukum. Sepertinya cukup sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan dan belum jelas, bisa langsung tanyakan ke Miss ya, bisa WhatsApp langsung. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.